Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Inessa Rosari Lumban Tobing dengan NIM 7203143019 dari Prodi Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mereview 3 buku untuk memenuhi tugas CBR aspek hukum dan etika bisnis. Dengan buku utama yaitu Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia karya Zaini Ahedi SH.M. Hum dan buku pembanding pertama Hukum Kepailitan oleh Rahayu Hartini SH. MSI dan buku pembanding ketiga yaitu Kepailitan karya Suparji SH. Di sini saya akan membahas materi kepailitan. Menurut buku pertama, kepailitan berasal dari kata pailit, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang-utang debit yang telah jatuh tempo. Berbeda dengan pembahasan di buku pembanding pertama, yaitu kata pailit berasal dari bahasa Prancis, yaitu failit, yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah filit. Kemudian dalam buku pembanding kedua tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian kepailitan, namun dijelaskan bahwa kepailitan merupakan perwujudan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP Hukum Perdata. Pasal 1131 KUHP Perdata menentukan bahwa segala kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggung jawab untuk setiap perikatan yang dilakukan oleh debitur. Dalam buku utama dijelaskan secara rinci pihak-pihak yang terkait atas seseorang yang dapat dinyatakan pailit adalah: yang pertama, siapa saja setiap orang yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan. Kemudian yang kedua, badan hukum baik yang berbentuk perseroan terbatas, firma, koperasi, dan badan hukum lainnya. Kemudian yang ketiga, harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dan dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berhenti membayar utangnya. Kemudian yang terakhir yaitu setiap wanita bersuami yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap. Kemudian di buku pembanding pertama kita membahas mengenai prosedur kepailitan. Menurut Undang-Undang Kepailitan, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan kepailitan adalah pengadilan yang daerah lingkungan hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Kemudian yang terakhir yaitu berakhirnya kepailitan. Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitur pailit dengan para kreditur, di mana debitur menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia telah melakukan pembayaran tersebut, dibebaskan dari sisa utangnya sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Kesimpulan yang dapat saya paparkan dari pembahasan saya sebelumnya yaitu mengenai pailit. Dalam dunia bisnis sebenarnya istilah pailit tidak lagi asing. Kepailitan adalah kondisi pada perubahan yang terkadang berujung pada kebangkrutan atau gulung tikar. Nah, lalu apa itu pailit? Masih banyak orang yang beranggapan kalau bangkrut arti dari pailit adalah dua hal yang sama. Namun, hal itu berbeda. Pailit diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasa disebut dengan Undang-Undang Kepailitan. Dalam aturan tersebut, perusahaan dinyatakan pailit, artinya ketika debitur atau pemilik utang mempunyai dua atau lebih kreditur atau pemberi utang tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, arti pailit.
itu adalah arti pilot. Kelemahan dan kelebihan dari setiap buku. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kelebihan dari setiap buku. Buku pertama, kelebihannya adalah memiliki sampul yang tebal, pemaparan materi yang cukup luas, dan penggunaan bahasa yang lebih mudah kita mengerti. Contohnya di sana mereka juga menjelaskan secara rinci pengertian dari kepailitan, hal-hal yang terkait dengan kepailitan, hukum pailit, dan sebagainya. Kemudian dari buku kedua, kelebihannya adalah mereka cenderung fokus kepada materi garis besar seperti hukum pailit. Mereka menggunakan cara penyampaian materi yang cukup mudah kita pahami. Kemudian kelebihan dari buku ketiga, dari sampul penulisan dan segi bahasa, buku ketiga cenderung menggunakan bahasa yang formal, sehingga jika kita tidak memahaminya atau membacanya dengan seksama, maka saya rasa kita akan lebih sulit mengerti, meskipun materi yang disajikan cenderung lebih luas dan lengkap. Kemudian kekurangan dari buku pertama atau buku utama, saya rasa tidak memiliki kekurangan, semua sangat lengkap. Saya juga tidak melihat adanya typo di bagian materi kepailitan. Kemudian materi yang dijelaskan juga sangat luas dan mudah dipahami. Dari buku kedua, kita menemukan banyak sekali typo atau salah mengetik pada bagian pemaparan materi. Kemudian dalam hukum bisnis juga masih lebih luas yang di buku utama. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan, yaitu mengenai aspek hukum dan etika bisnis yang berfokus pada materi kepailitan. Mudah-mudahan dengan pemaparan saya dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami apa sebenarnya arti dari kepailitan. Saya Inessa Rosari Lumban Tobing. Sekian dan terima kasih.